Selamat pagi para siswa kelas 10 SMA Katolik Andaluri, program bahasa. Hari ini, hari Senin, kita akan mempelajari untuk jam pertama sampai jam ketiga pelajaran bahasa Jerman. Pada pertemuan pertama kali lalu, kalian telah saya ajarkan bagaimana cara membaca dan mengucapkan huruf-huruf maupun kata-kata dalam bahasa Jerman. Saya berharap kalian sudah melihat semua video pembelajaran yang pertama itu dan sudah mengerti dan sudah berlatih di rumah untuk membaca kata-kata yang ada dalam buku cetak yang sudah dibagikan dari sekolah. Pada pelajaran kedua hari ini, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, bagaimana kita mengucapkan salam dalam bahasa Jerman. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana kita mengungkapkan kalimat yang menunjukkan perpisahan dengan seseorang. Yang ketiga, kita akan belajar cara menyampaikan ucapan terima kasih. Dan yang keempat, kita akan belajar bagaimana menyampaikan permohonan maaf kepada orang lain. Pembelajaran ini bisa juga kalian simak di buku cetak yang telah dibagikan dari sekolah. Tetapi sebelum membuka buku cetak tersebut, hendaknya kalian menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Mari kita mulai. Baik, bagian pertama kita akan mengenal beberapa ungkapan dalam bahasa Jerman untuk memberi salam atau menyapa atau memberi selamat kepada orang lain. Judulnya adalah, ini masih ingat cara bacanya, ada huruf U, umlaut, dibaca U. Yang ini huruf yang namanya SZ dalam bahasa Jerman itu dibaca seperti huruf SS. Maka kata ini dibaca Begrüßung. Saya ulangi, Begrüßung. Begrüßung itu artinya memberi salam, menyapa atau memberi selamat. Nah, berikut ada beberapa ungkapan dalam bahasa Jerman untuk menyatakan hal ini. Yang pertama, kalau kalian bertemu orang pada pagi hari, pagi-pagi jam 6 sampai kira-kira jam 10, kalian mengucapkan Guten Morgen. Guten Morgen, itu artinya selamat pagi. Kalau kalian bertemu orang pada jam 10 ke atas, bisa sampai sore, tidak apa-apa. Kalian bisa mengucapkan kata ini, Guten Tag. Cara bacanya, Guten Tag. Guten Tag itu artinya selamat siang. Di malam hari, kalian bisa mengucapkan salam ini kepada orang, itu dibaca Guten Abend. Guten Abend artinya selamat malam. Dan kalau kalian ingin mengucapkan selamat tidur kepada seseorang, kalian mengucapkan ini Gute Nacht. Gute Nacht. Ingat, ini ada CH di sini. CH itu dibaca seperti KH, tetapi K-nya tidak kasar, mirip seperti H juga. Saya ulangi, Gute Nacht, artinya selamat tidur. Yang berikut, kita juga bisa, kalau berjumpa dengan orang, menyapa dengan, kalau bahasa Indonesia, kita biasa bertanya, apa kabar? Bahasa Jermannya itu, kalian bisa menggunakan
kalimat ini. Ini cara bacanya, we gets. Ini I dan E, I-nya dibaca panjang, E-nya tidak usah dibaca, S-nya jangan lupa dibaca. Saya ulangi, we gets, itu artinya apa kabar. Untuk mengucapkan selamat datang kepada orang yang baru tiba, kalian bisa mengucapkan ini. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ada Z, ada CH. Selamat datang. Bisa juga berjabat tangan dan mengucapkan dua kata ini. Kalau ada temanmu yang sakit dan kalian ingin mengucapkan supaya temanmu itu cepat sembuh, maka kalian bisa katakan ini, Gute Besserung. Gute Besserung. Dibaca seperti apa yang tertulis. Pada hari Natal, kalian juga bisa mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakannya. Kalian mengucapkan dua kata ini, Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ini ada O dan H, hanya dibaca, tidak dibaca, tapi O-nya yang diperpanjang. Dan ini ada EI, sudah diajarkan kali lalu, ini dibaca I. Saya ulangi, Frohe Weihnachten. Di hari Raya Paskah, kalian bisa juga mengucapkan ucapan ini untuk orang yang merayakannya. Cara bacanya, Frohe Ostern. Frohe Ostern. Kalau kalian ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang, kalian menggunakan ungkapan ini. Alles Gute zum Geburtstag. Ulangi. Alles Gute zum Geburtstag. Zum ini ada Z, kali lalu diajarkan kalau ada Z di awal kata, dibaca seperti T dan S. Zum. Yang berikutnya, di hari tahun baru, kalian mengucapkan kalimat ini untuk yang merayakan tahun baru. Ein glückliches neues Jahr. Ein glückliches neues Jahr. Ini ada EI, dibaca I. U ada umlaut, U, U. C dan K dibaca seperti dua huruf K. Kemudian ini ada dua vokal rangkap, E dan U dibaca OI, Neues. Di sini ada huruf J, dalam bahasa Jerman ini dinamakan J, dan dibaca seperti huruf Y dalam bahasa Indonesia, dibaca Jahr. Ini artinya tahun. Ein glückliches neues Jahr, untuk mengucapkan selamat tahun baru. Kalau kalian ingin mengucapkan atau mengharapkan supaya orang sukses, misalnya dalam ujian atau akan menempuh satu kegiatan yang mungkin rumit dan kalian berharap bahwa orang tersebut berhasil, kalian bisa mengucapkan ini, Viel Erfolg. Viel Erfolg. Ini kalau terjemahan lurusnya, Viel itu artinya banyak, Erfolg itu artinya keberhasilan. Artinya banyak keberhasilan. Semoga sukses, semoga berhasil. Kalau akan ada sebuah kegiatan dan temanmu akan ikut kegiatan tersebut dan kalian harap bahwa temanmu itu senang dengan kegiatan tersebut, kalian bisa mengucapkan dua kata ini, Viel Spaß. Viel Spaß. Viel itu artinya banyak, Spaß itu artinya kegembiraan atau kesenangan. Jadi bisa diterjemahkan dengan kalimat selamat bersenang-senang. Ungkapan yang sama bisa juga kita ucapkan kalau kita memberi selamat kepada teman, kepada orang, kita katakan viel Glück. Viel Glück. Ini viel, banyak. Glück itu bisa artinya kegembiraan, bisa kebahagiaan, bisa keberuntungan. Artinya kita mengucapkan selamat kepada orang supaya
beruntung, supaya selamat. Kalau kalian bertanya apa kabar, biasanya kita atau orang menjawab kabar baik atau kurang baik atau biasa-biasa saja. Maka dalam ungkapan bahasa Jerman, kalau kalian ditanya oleh orang lain dengan kata ini, wie geht's, artinya apa kabar, kalian bisa menjawab beberapa jawaban di bawah ini. Yang pertama, kalau kalian sangat baik, sehat, lalu kalian katakan sehr gut, danke. Sehr gut, sehr itu artinya sangat, gut itu artinya baik, danke itu artinya terima kasih. Jadi apa kabar? Sangat baik, terima kasih. Ini kalau situasi kalian sangat-sangat baik. Kalau kalian ingin menjawab baik saja, misalnya apa kabar? Baik, terima kasih, maka jawabannya ini. Pertanyaannya, wie geht's? Apa kabar? Jawabnya, gut, danke. Baik, terima kasih. Kalau situasi kalian tidak begitu baik, kurang sehat, dan ada hal yang membuat kalian tidak gembira ketika ditanya, wie geht's? Apa kabar? Kalian bisa menjawab, nicht so gut. Nicht so gut. Artinya, ini artinya tidak, ini artinya begitu, ini artinya baik. Jadi, apa kabar? Tidak begitu baik. Mungkin karena sakit ya. Kalau kalian dalam keadaan biasa-biasa saja, tidak senang, tidak susah juga, antara-antara, kalian bisa menjawab ini. Kalau orang bertanya, wie geht's? Apa kabar? Kalian bisa menjawab, so lala. So lala itu artinya biasa-biasa saja. Demikian kita telah mempelajari bagian pertama untuk menyampaikan salam, memberikan selamat kepada orang lain. Yang berikut ini, kita akan mempelajari beberapa ungkapan yang biasa dipakai kalau orang ingin berpisah. Judulnya Verabschiedung. Verabschiedung. Itu artinya perpisahan. Beberapa ungkapan kalau kita berpisah dengan teman. Yang pertama itu kalian bisa mengucapkan bis dan. Bis dan. Itu artinya kalau misalnya kalian pulang dari sekolah, lalu akan berpisah di jalan dengan teman, kalian bisa ungkapkan ini. Bis dan artinya sampai nanti, sampai ketemu lagi. Esok mungkin begitu ya. Bisa juga kalian katakan bis später. Bis später. Ini ada A dengan titik 2 di atas umlaut, dibaca seperti A dan E. Jadi bunyinya seperti E, bis später, artinya sampai nanti, sama juga dengan di atas. Kalau berpisah dengan teman di jalan, dari sekolah, kalian bisa katakan begini. Kalau misalnya pertemuan kalian itu akan berlangsung segera, misalnya nanti 1 jam lagi kalian akan bertemu, kalian bisa katakan ini, bis bald. Bis bald, itu artinya sampai nanti, misalnya janjian jam 3 sore, sekarang sudah jam 1, kalian ucapkan ini, nanti, sampai nanti, tapi dalam waktu yang dekat. Yang berikutnya, orang biasa juga mengungkapkan perpisahan, atau menyatakan perpisahan dengan teman dengan mengucapkan kata ini, tschüss. Tschüss, itu seperti da, kalau mau bepergian, mau berpisah, biasanya orang ungkapkan kata ini juga. Kalau orang akan mengadakan perjalanan, akan berpisah dengan kalian, kalian bisa katakan ini pada orang yang pergi itu. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ini artinya sampai jumpa lagi. Kalau ini ungkapannya ini ada kata sehen, ini artinya melihat. Wieder itu artinya lagi. Jadi sampai melihat lagi. Jadi kalau orang berjumpa kan melihat. Jadi sampai melihat lagi, tapi kita tidak dalam bahasa Indonesia kita tidak mengatakan sampai melihat lagi, sampai baku lihat lagi, tapi kita biasa terjemahkan sampai jumpa. Kalau kalian saling menelpon dan akan menutup telepon, itu biasanya orang Jerman mengatakan
dua kata ini. Auf Wiederhören. Ada O, umlaut, dibaca Ö. Auf Wiederhören. Ini kalau terjemahan lurusnya, sampai mendengar lagi. Sampai mendengar lagi. Jadi sampai jumpa dalam telepon yang berikutnya, bisa dengar suara kamu. Demikian kira-kira maksudnya. Masih ada lagi untuk mengungkapkan perpisahan, misalnya kalian akan bertemu besok, janjian akan bertemu besok, kalian bisa katakan ini bis morgen. Bis morgen. Bis itu artinya sampai, morgen itu artinya esok. Sampai esok kita berjumpa lagi. Kalau orang mengadakan perjalanan dengan kendaraan, kalian bisa mengucapkan dua hal ini. Ini cara bacanya Gute Reise. EI dibaca I, Gute Reise. Selamat jalan. Artinya ini juga bisa diucapkan untuk orang yang akan bepergian dengan kendaraan, dengan motor, dengan mobil, dengan kapal laut, dengan pesawat, bisa mengucapkan dua ini. Yang ini cara bacanya Gute Fahrt. Gute Fahrt juga artinya selamat jalan. Kalau terjemahan lurus itu perjalanan yang baik, begitu ya. Jalan baik-baik, mungkin begitu kalau kita orang Indonesia ungkapkan itu. Yang berikut kita masuk di bagian yang ketiga, bagaimana kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang lain. Judulnya Danksagen. Danksagen. Dank itu terima kasih. Sagen itu menyampaikan, mengucapkan atau mengatakan. Jadi kita bisa mengerti kata Danksagen itu diterjemahkan dengan mengucapkan terima kasih. Berikut ini ada beberapa ungkapan bagaimana kita mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jerman. Yang pertama yang lazim diucapkan itu orang mengatakan Danke, Danke. Ada N dan K, dibaca NGK, sudah diajarkan kali lalu, artinya terima kasih. Ini kalian hendaknya sering mengucapkan ini kepada orang yang memang perlu disampaikan ucapan terima kasih. Kalau terima kasihnya mau ditambah lagi dengan terima kasih banyak, maka kalian bisa mengucapkan ini Danke sehr. Danke sehr. Ada H di sini dengan E, maka H-nya diucapkan panjang. Ini artinya terima kasih banyak. Bisa juga terima kasih banyak. Kalian ucapkan ini Danke schön. Danke schön. Ini ada SCH dibaca seperti huruf S yang berdesis sh, bukan S biasa tapi ada desisnya. Di sini ada huruf O, umlaut, dibaca Ü, maka dibaca seluruhnya Danke schön. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga bisa kalian ungkapkan dengan kata ini Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen itu artinya banyak, Dank itu artinya terima kasih. Vielen Dank. Terima kasih banyak. Bisa juga kalian ucapkan ini Besten Dank. Besten Dank. Besten itu artinya terbaik. Jadi, terima kasih yang terbaik untukmu. Yang berikut, kita orang Indonesia biasa mengucapkan beribu-ribu terima kasih, begitu ya. Orang Jerman juga punya ungkapan itu, diungkapkan dalam dua kata ini, Tausend Dank. Tausend Dank. Tausend itu artinya ribuan. Ribuan terima kasih kami ucapkan. Yang berikut, ya, kalian kalau mengucapkan terima kasih banyak, selain yang di atas, bisa juga mengatakan Danke vielmals. Danke vielmals. Danke itu terima kasih. Viel itu banyak, mals itu kali, banyak kali. Terima kasih banyak kali. Terima kasih banyak, kita bilang dalam bahasa Indonesia. Kalau orang mengucapkan terima kasih kepada kalian, tentu kalian perlu menjawab. Kalau kita orang Indonesia menjawabnya sama-sama,
Biasanya begitu ya. Mungkin ada jawaban lain terhadap terima kasih atau juga mengatakan terima kasih juga. Bisa jadi demikian. Nah, orang Jerman menjawab bagaimana kalau ada ungkapan terima kasih. Pertama mereka bisa katakan gern geschehen. Gern geschehen. Itu artinya sama-sama. Bisa juga orang katakan gerne. Dengan senang hati. Maksudnya ungkapan terima kasihnya diterima dengan senang hati. Bisa juga dibalas dengan terima kasih sama-sama, begitu ya. Ini dibaca danke gleichfalls. Danke gleichfalls. EI dibaca hai. Yang lain sama seperti bahasa Indonesia. Sekali lagi, danke gleichfalls. Terima kasih sama-sama, begitu ya. Bisa juga orang mengungkapkan, kalau lebih rendah hati, orang menjawab ini. Kalau orang mengucapkan terima kasih, bisa dijawab dengan keine Ursache, keine Ursache. Ini di sini diterjemahkan terima kasih kembali, tapi kalau terjemahan lurusnya ini tidak ada alasan. Demikian, keine itu tidak ada, Ursache itu seperti alasan. Jadi kalau orang mau berterima kasih, ya sebenarnya tidak perlu berterima kasih, karena itu satu hal yang memang perlu dilakukan, sehingga ucapan terima kasihnya sebenarnya tidak perlu, mungkin arahnya ke sana. Keine Ursache. Yang paling umum orang ucapkan kalau mendengar kata terima kasih adalah orang mengatakan, menjawab bitte. Bitte artinya sama-sama. Bisa juga bitte sehr, terima kasih kembali. Bisa juga dijawab dengan bitte schön, terima kasih kembali. Bisa juga dijawab nicht zu danken, nicht zu danken. Artinya ini terjemahan lurusnya tidak perlu berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih, atau di sini diterjemahkan tidak apa-apa. Jadi kalau orang mengucapkan terima kasih karena sudah mendapatkan sesuatu, bisa orang katakan ya tidak apa-apa, itu wajar saja bahwa saya memberi kamu sesuatu itu. Bisa juga orang menjawab kalau mendengar kata terima kasih, bisa mengatakan das ist selbstverständlich. Ada A umlaut dibaca E, das ist selbstverständlich. Itu sudah semestinya terjemahannya. Jadi terima kasih, ya sudah semestinya bahwa saya menolongmu. Mungkin begitu ungkapannya. Demikian ungkapan terima kasih. Sekarang kita masuk pada yang keempat, bagaimana kita menyampaikan permohonan maaf kepada orang. Judulnya Entschuldigung. Entschuldigung. Ini artinya permintaan maaf. Beberapa ungkapan dalam bahasa Jerman untuk menyatakan permintaan maaf ini. Yang pertama, es tut mir leid. Ini ada EI, dibaca I. Saya ulangi. Es tut mir leid. Di sini diterjemahkan maaf, saya menyesal. Tetapi terjemahan yang lurusnya itu es itu hal sesuatu, tut itu melakukan, mir itu kepadaku, light itu susah. Jadi hal itu menyebabkan saya susah. Misalnya kalau kalian mendengar sesuatu yang menyedihkan dari orang, dari temanmu, atau kalian membuat sesuatu yang mungkin kurang menggembirakan orang, lalu kalian katakan, ya hal itu menyusahkan saya juga. Jadi, es tut mir leid. Bisa juga secara singkat, maaf, sorry, bahasa Inggris, kita bisa mengucapkan Entschuldigung. Entschuldigung artinya maaf. Kalau kalian mau lebih lengkap, misalnya mengatakan saya minta maaf, maka kalian bisa mengatakan Ich bitte um Verzeihung. Ich bitte um Verzeihung. Ich itu artinya saya, bitte artinya minta atau mohon, Verzeihung itu maaf. Ingat ini ada EI dibaca I, Verzeihung artinya maaf. Jadi saya minta maaf. Bisa juga untuk permohonan maaf kalian mengatakan Entschuldigen Sie.
entschuldigen Sie, artinya mohon maaf. Bisa juga singkat dikatakan saja Verzeihung, Verzeihung, maaf. EI dibaca I. Kalau ada orang minta maaf pada kalian, maka kalian bisa menjawab dengan kalimat ini, das macht nichts. Das macht nichts, artinya tidak apa-apa. Jadi artinya permohonan maafnya diterima. Ini terjemahan lurusnya. Das itu artinya hal itu, macht itu artinya membuat, nicht itu tidak. Jadi hal itu tidak membuat apa-apa. Jadi tidak apa-apa untuk saya. Demikian para siswa, 4 hal yang kita pelajari hari ini dan telah kalian dengarkan cara mengungkapkan, cara membacanya dalam bahasa Jerman. Sekarang kalian mendapatkan tugas yang pertama. Kalian menghafal ungkapan-ungkapan di atas, semua dari awal sampai akhir, dihafal dengan artinya, cara umumnya bagaimana. Lalu kalian coba ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau sekolah sudah masuk, kalau pagi saya masuk, saya katakan Guten Morgen, selamat pagi, atau Guten Tag, selamat siang. Kalau ketemu saya atau kalian bertemu di antara kalian yang jurusan bahasa di malam hari, Guten Abend, dan seterusnya. Terima kasih, danke, minta maaf, Entschuldigung, dan seterusnya. Dipakai dalam kehidupan sehari-hari, supaya ungkapan itu menjadi biasa. Yang kedua, tugasnya adalah, kalau kalian sudah menerima buku pelajaran bahasa Jerman, buku cetak dari sekolah, maka kalian bisa melihat tema tentang yang kita pelajari hari ini di halaman 6 sampai halaman 19. Di situ ada gambar-gambar dengan orang-orang yang mengucapkan sesuatu seperti yang telah kita pelajari tadi. Dan yang terakhir, dari buku cetak bahasa Jerman itu ada latihan. Latihan itu dalam bahasa Jerman itu disebut Übung. Übung. Übung itu artinya latihan. Ada 4 latihan dalam buku itu berkaitan dengan tema ini. Übung 1, 2, 3, dan 4. Dan ini bisa ditemukan pada halaman 11 dan 12 untuk latihan 1, 14 sampai 16 untuk latihan 2, dan halaman 19 untuk latihan 3 dan 4. Coba kalian baca latihan tersebut dan sejauh bisa diisi, silakan diisi. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa bertanya kepada saya. Demikian penjelasan saya pada hari ini tentang 4 hal di atas, tentang bagaimana mengucapkan salam, bagaimana kalau kita ingin berpisah dengan orang, bagaimana kita mengucapkan terima kasih, dan bagaimana menyampaikan permohonan maaf, dan juga dengan tugas yang bisa kalian pelajari di rumah. Demikian, selamat belajar dan sukses selalu.